إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang dialog, debat antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya, termasuk si raja yang membantah ketuhanan Allah, yang mereka menyekutukan Allah. Diawali dengan ucapan Nabi Ibrahim ketika melihat bintang. Beliau mengatakan, inikah Tuhanku? Sementara bintang itu tidak selalu ada. Kemudian bulan, inikah Tuhanku? Dan bulan tersebut akhirnya lenyap. Yang terakhir matahari. Beliau membandingkan antara tiga benda tersebut, bintang, bulan, matahari, dengan apa yang mereka sembah. Tentu jauh sekali. Yang mereka sekutukan selain Allah berupa patung-patung, kan tidak ada apa-apanya dibanding dengan bintang, bulan, matahari. Kalau pakai akal yang waras, tapi belum pakai dalil, mana yang lebih pantas disembah? Patung-patung itu apa bintang? Tentu bintang. Berada di atas, ya, indah, mengeluarkan cahaya. Lebih pantas lagi bulan, lebih jauh lebih terang dari bintang. Lebih pantas lagi disembah matahari, bukan cuman memberikan cahaya, tapi kehangatan, kehidupan, dan seterusnya. Tapi tiga-tiganya ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itulah yang kita sembah. Kira-kira begitu. Ajakan dialog, mikir dari Nabi Ibrahim kepada kaum musyrikin itu. Jadi sekali lagi keliru kalau ada yang menyimpulkan sebelum Nabi Ibrahim jadi nabi pernah menyembah bintang, pernah menyembah bulan, pernah menyembah matahari. Dengan ucapan Nabi Ibrahim, hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Ketika melihat bintang, ketika melihat bulan, ketika melihat matahari, tiga kali Nabi Ibrahim mengatakan, hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Sering disimpulkan seperti itu, kesimpulan yang salah. Yang benar, Nabi Ibrahim belum pernah menyembah bintang, belum pernah menyembah bulan, belum pernah menyembah matahari, belum pernah mengatakan bahwa bintang ini Tuhanku, bulan ini Tuhanku, matahari ini Tuhanku. Belum pernah. Karena seluruh para nabi, para rasul dijaga oleh Allah dari kecil, ya, bukan hanya setelah jadi nabi. Maka tidak didapati ada seorang nabi dulunya pemabuk, waktu kecil pernah mencuri misalnya, pernah berzina, tidak ada. Kalau ulama ada,
tidak tertutup kemungkinan begajulan, ahli maksiat akhirnya menjadi ulama, tidak tertutup kemungkinan. Dan ada kisahnya. Nabi tidak ada. Nah, termasuk terkena syubhat kesesatan. Ya. Jadi ada seorang nabi dulunya sebelum jadi nabi pernah menyembah berhala, pernah beragama Buddha misalnya, pernah animisme misalnya, pernah beragama Hindu misalnya. Tidak ada. Kan ini lebih berat daripada zina, khamr, judi tadi. Ya, kalau betul Nabi Ibrahim pernah menuhankan bintang, bulan, matahari, berarti beliau tidak dijaga oleh Allah. Jadi yang benar belum pernah ada. Lalu bagaimana menerjemahkan hadza Rabbi? Hadza kan ini, Rabbi Tuhanku. Nah, terjemahan yang tepat, terjemahan yang pas adalah pakai apa kemarin? Pakai tanda tanya. Nah, sayang di terjemahan itu tidak ada tanda tanya. Jadi orang awam, anak kecil membaca terjemahan ayat tersebut, oh, berarti rupanya dulu Nabi Ibrahim pernah beranggapan bahwa bintang itu Tuhan. Ketika bintang hilang, muncul bulan lebih besar, beralih ke bulan. Ketika bulan hilang, muncul matahari, beralih ke matahari. Akal sederhana. Emang Nabi Ibrahim pas melihat bintang, bulan, matahari umur berapa? Udah dewasa kan? Ya taruhlah umur 30, ya. Rata-rata para nabi, para rasul diangkat jadi nabi kan umur 40-an. Taruhlah waktu itu beliau umur 30. Emang umur 30 tahun selama ini belum pernah lihat bintang, belum pernah lihat bulan, ya. Baru ada bintang, ada apa nih di atas nih, wah ini Tuhan nih, masa begitu, ya. Tentu dari kecil beliau pernah melihat bintang, pernah melihat bulan, pernah melihat matahari. Nah, semakin jelas bahwa beliau mengatakan inilah Tuhanku, itu nanya, pantaskah ini jadi Tuhanku? Ya. Mengajak berpikir umatnya, pantaskah kita menuhankan bintang ini? Ya, pas muncul terlihat barangkali pantaslah jadi Tuhan. Hilang. Masa Tuhan kok hilang? Begitu juga bulan hilang juga, matahari hilang juga kalau malam. Masa Tuhan hilang? Kira-kira begitu. Nah, setelah ajakan dialog ini diakhiri dengan kalimat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maka aman dia. Aman dia. Aman dari kekekalan di neraka. Bukan aman dari neraka, bukan aman dari neraka. Aman dari kekekalan di neraka. Artinya walaupun dia beriman, tidak zalim, tidak syirik, tetap masuk neraka. Kalau berzina, kalau minum khamar, kalau berjudi, kalau sering meninggalkan sholat, meninggalkan saum Ramadan, gitu ya. Tapi tidak kekal. Nah, maka di sini ada istilah amnun mutlakun dengan mutlakul amni. Aman secara mutlak artinya dia tidak pernah tersentuh api neraka. Kenapa? Dia selalu melaksanakan kewajiban,
Sholat, puasa, zakat, haji, jihad, dan seterusnya. Dia jauh dari maksiat, jauh dari zina, khamar, judi, mencuri, dan seterusnya. Orang seperti ini insya Allah amnun mutlakun, aman secara mutlak, bukan mutlakul amni. Kalau mutlakul amni mutlak amannya, bukan aman secara mutlak, artinya aman gitu, tapi tidak mutlak. Artinya tersentuh api neraka dulu, disiksa di neraka dulu, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan ini berbicara perbuatan. Kita tidak bicara orang per orang, si A, si B, si C. Ada si fulan, dia selalu melaksanakan kewajiban. Jangankan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, qobliyah, ba'diyah, tahajud, jarang tertinggal. Jangankan puasa Ramadan, Senin Kamis saja jarang tertinggal. Bahkan puasa Daud. Zina, khamar, judi jauh. Si fulan namanya. Bolehkah kita pastikan bahwa si fulan ini aman dari neraka? Tidak boleh. Kita bicara perbuatan, bukan orang. Kalau orang, Imam Syafi'i aja nggak boleh kita pastikan. Ya, Imam Syafi'i pasti masuk surga. Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh, karena nggak ada dalil. Bilal pasti masuk surga. Boleh? Boleh, karena kan ada dalil. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun selain sahabat tidak ada jaminan, tidak ada dalil. Maka kita berharap, harapan besar, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik masuk surga. Tapi meyakini tidak boleh. Apalagi kita kan. Termasuk tetangga kita yang kemarin meninggal, sering minum khamar, jarang sholat. Tetangga kita ini pasti masuk neraka. Boleh? Muslim ya? Muslim. Tidak boleh. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Kalau dosa pasti masuk neraka, berarti tidak Maha Pengampun. Ya, Allah Maha Pengampun. Terserah Allah. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau tidak taubat cuman satu. Apa? Syirik. Zina, khamar, judi, membunuh, bunuh diri kan bukan syirik. Maka kalau Allah mau ampuni bisa. Kalau Allah tidak mau ampuni bisa juga Allah siksa dulu. Apa istilahnya kemarin? Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah, terserah mau diapakan oleh Allah. Diazab terserah Allah, diampuni terserah Allah. Betul-betul terserah Allah. Ayat tadi diakhiri dengan ucapan wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Mereka diberi petunjuk. Kata beliau, ai fid dunya ila syar'illah bil ilmi wal amal. Petunjuk di dunia menuju syariat Allah dengan ilmu dan amal. Fal ihtida'u bil ilmi hidayatu irsyad atau hidayatul bayan. Hidayatul irsyad, hidayatul bayan sama. Apa? Petunjuk ilmu. Nih, tata cara salat Nabi seperti ini. Ini hidayatul bayan. Nih, cara tawaf Nabi seperti ini. Ya. Nih, cara Nabi sa'i seperti ini. Ini hidayatul bayan. Cara Nabi melempar jumrah seperti ini. Cara Nabi tayamum seperti ini. Dengan sekali ambilan, bukan 2 kali ambilan. Dan diusapkan ke wajah
kemudian punggung telapak tangan tidak sampai siku. Cara Nabi tayamum apa? Hidayatul bayan atau hidayatul irsyad atau hidayatul irsyad wad dilalah. Ada beberapa istilah. Intinya ilmu, ya, petunjuk. Diamalkan atau tidak? Itu hidayatut taufiq. Diamalkan atau tidak ilmu tersebut, itu hidayatut taufiq. Kalau dia mengamalkan hidayatul bayan, Nabi solat seperti itu. Nabi mengawali solat dengan takbiratul ihram. Ikuti. Dia tinggalkan yang lain. Dulunya baca bismillah, baca ta'awud, baca qul a'udzu birabbin nas, bahkan baca usolli, ditinggalkan. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan hidayatul bayan, bahwa Nabi mengawali salat dengan takbiratul ihram, Allahu akbar. Dia amalkan itu, berarti dia sudah mendapatkan hidayatul taufiq, sudah dituntun oleh Allah, sudah diberi izin oleh Allah untuk mengamalkan ilmu tadi, hidayatul taufiq. Sementara si fulan belum dapat hidayatul taufiq, padahal sudah ditunjukkan nih, Nabi nggak pernah pakai usolli, Nabi nggak pernah baca ta'awud sebelum takbiratul ihram, Nabi tidak pernah baca qul a'udzu birabbin nas segala macam, ya. Sudah dikasih unjuk, udah dapat hidayatul bayan, tapi dia belum dapat hidayatul taufik. Dia mengatakan, ya ini biar hati saya mantap. Memang Nabi enggak melakukan, tapi apa salahnya? Barangkali Nabi sudah terjamin bersih dari dosa, maka ketika sholat tidak perlu berta'awud, mohon perlindungan kepada Allah dari setan. Adapun kita tidak seperti Nabi, maka kita masih butuh pertolongan dari Allah untuk menanggulangi godaan setan. Maka walaupun Nabi tidak berta'awud, enggak apa-apa, kita berta'awud. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu subhi. Allahu akbar. Hidayatul bayan sudah dia terima, sudah sampai kan? Hidayatul taufik dia nggak dapat. Dia tidak dituntun oleh Allah, dia tidak diberi izin oleh Allah, dia tidak diberi hidayatul taufik oleh Allah. Akhirnya dia mengamalkan bid'ah. Ya. Sama dengan saudara-saudara kita yang tahu memang Nabi tidak pernah mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Tapi apa salahnya? Kan baca Al-Quran, baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil. Ada sodakoh makanan untuk tetangga-tetangga fakir miskin yang datang. Apa salahnya? Memang Nabi tidak pernah merayakan maulid Nabi, tapi apa salahnya kita merayakan? Kan sebagai tanda cinta kita kepada Nabi SAW. Dia hidayatul bayan sudah dapat, hidayatul taufik dia belum dapat. Ya. Dari sini kita bisa menjawab pertanyaan, kenapa ada ayat wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, wahai Muhammad, engkau betul-betul memberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Sementara ada ayat yang mengatakan innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Kok jadi bertentangan? Di ayat ini Allah katakan Muhammad bisa memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Di ayat ini dikatakan Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun, bahkan kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Misalnya Abu Thalib, yang bisa memberikan hidayah cuma aku, Allah, kata Allah. Kok bertentangan? Jawabannya tadi,
Ada hidayatul bayan, ada hidayatul taufiq. Engkau Muhammad memberikan hidayah menuju jalan yang lurus, hidayatul bayan, ilmu. Cara sholat seperti ini, cara puasa seperti ini, cara umrah seperti ini, cara haji seperti ini. Jual beli yang begini boleh, yang model begini tidak boleh. Gharar yang tidak menimbulkan penyesalan yang sedikit lah boleh. Gharar yang tidak boleh yang menimbulkan penyesalan, yang mencolok. Dari uang 1 juta dia keluarkan, bisa dapat ikan berkintal-kintal, bisa juga dapat ikan cuman 2 kilo misalnya, karena 1 empang dia beli 1 juta. Atau 1 pohon rambutan dia beli 1 juta, padahal kelihatan kembangnya aja belum, ya. Cuman biasanya panen banyak, gitu. Ya, bisa dapat sekian puluh kintal misalnya. Bisa juga dia dapat cuman beberapa kilo. Ini gharar yang haram. Adapun yang sedikit boleh, ya. Nasi 1 piring 4.000. Yang ini nasi piring berapa? 1 piring berapa? 4.000. Yang ini nasi 1 piring 4.000. Apakah sama persis? Ya, tentu tidak sama. Beda 5 butir nasi, 10 butir nasi, pasti gharar, kan? Bolehkah? Boleh, ya. Termasuk makan sekenyangnya bayar 150.000, 200.000, boleh apa tidak? Boleh. Ini gharar yang tidak mencolok, kan sudah terukur makan seberapa sih, ya. Maka kalau dikatakan tuh gharar haram titik, enggak. Apapun bentuknya namanya gharar haram. Tentu ini keliru. Berapa banyak kita berjual beli terutama makanan gharar, ya. Artinya tidak sama persis, kecuali yang kita beli itu motor baru, mobil baru, handphone baru, jelas. Kalau makanan nasi, ya, gulai, sop segala macam, pasti ada ghararnya. Ini apa? Ini hidayatul bayan. Ini ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diamalkan atau tidak terserah kita. Hidayatul taufiq, ya. Wa hum muhtaduna fil akhirati ilal jannah, dan mereka diberi petunjuk nanti di akhirat menuju surga. Kemarin sudah kita bahas sedikit tentang macam-macam hidayah. Kita sudah membahas ada hidayatul bayan, ada hidayatul taufiq, ada hidayatul am. Hidayatul am adalah petunjuk kepada manusia, hewan, burung, kucing, anjing, sapi, kambing, secara umum. Secara umum, ya. Allah mengajarkan secara umum, tidak pandang bulu, ya. Ambil contoh mudah, bayi baru lahir 2 jam 3 jam disodorin ASI ibunya, bisa ngisep apa tidak? Bayi umur 3 jam atau setengah hari disodori ASI ibunya, bisa ngisep apa tidak? Bisa. Siapa yang ngajarin tuh, Pak? Ibunya ngajarin? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Allah langsung yang mengajari. Ini diistilahkan oleh para imam sebagai hidayatul am, gitu. Kenapa kucing meong-meong? Kenapa ayam petok-petok? Ini siapa yang ngajarin? Orang bilang induknya, kata. Salah, bukan induknya. Kenapa kucing yang dia ngikutin induknya? Kenapa ayam petok-petok dia ngikutin induknya? Salah. Kalau nggak percaya, ambil ayam, begitu pecah telur, netes, pisahkan dari ayam yang lain,
Usahakan dia nggak pernah melihat ayam lain, nggak tahu induknya. Insya Allah bisa hidupkan ya. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kita tunggu. Kalau perlu campurkan kucing. Jadi tiap hari si ayam ini ketemu dengan kucing. Ya. Dia tidak pernah melihat ayam. Yang dia lihat setiap hari kucing seumur hidupnya sampai 3 bulan. Kira-kira si ayam ini petok-petok apa ngeong-ngeong? Hah? Kira-kira? Hah? Tetap petok-petok, nggak mungkin ngeong-ngeong. Ya? Siapa yang ngajari? Allah Rabbul Alamin. Ini hidayatul am. Ya? Dan dia akan berperilaku sebagaimana ayam. Taruh di kebun, nyeker-nyeker, matok, nyeker-nyeker, matok, kan gitu ayam. Walaupun dia belum pernah melihat induknya ayam lain, nyeker-nyeker, matok, nyeker-nyeker, matok. Ya. Kenapa? Allah yang mengajarkan kepada si ayam itu. Ya. Walaupun dia tiap hari melihat kucing, habis makan, jilat-jilatin badannya, bulunya, ya kan? Apa si ayam ini ikut-ikutan? Jilat-jilatin bulunya, badannya? Gak mungkin. Tetap dia dengan fitrah ayamnya, nyeker-nyeker patok, nyeker-nyeker patok, dan seterusnya. Allah yang menggerakkan. Ini hidayatul am secara umum. Bayi diajari oleh Allah untuk bisa menghisap ASI ibunya. Bayinya Rasulullah, bayinya Nabi Ibrahim, bayinya Fir'aun, bayinya Abu Jahal, Abu Lahab, sama. Diajari oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Ini hidayatul am. Ya. Nah, hidayatul am ini bisa mengerucut menjadi hidayatul khas, menjadi khusus. Allah berikan kepada orang-orang tertentu yang memang dia mempelajari itu, fokus di situ. Ya. Ada orang kafir, ya, saya kira insya Allah kafir, saya nggak tahu namanya, orang kafir, mungkin antum tahu namanya. Dia ngukur apa itu keliling lingkaran, ya, atau luas lingkaran. Kalau bukan lingkaran kan gampang ya, panjang kali lebar gitu. Nah, ini lingkaran, panjangnya berapa, lebarnya berapa nggak tahu, ya. Tapi ada ukuran itunya, apa istilahnya, diameter ya, atau jari-jari ya, jari-jari setengah diameter kan. Itu luasnya selalu tergantung dengan jari-jarinya itu. Kalau jari-jarinya panjang, ya luasnya lebih besar lagi. Jari-jarinya pendek, ya luasnya lebih sempit lagi. Ya, dihitung, ketemu angka berapa? 22/7, ya kan? Ya kan? Pi itu kan 22/7, ya kan? Itu tahu dari mana coba? Ya, ya kita tahu dari guru kita. Guru kita tahu dari gurunya lagi. Nah, sampai kepada orang kafir itu. Siapa penemu pi itu? Kok bisa ketemu 22/7? Kenapa tidak 21/7 kan pas? 3 ya. Ini enggak 22/7. Pas. Pokoknya asal ada bilangan 22/7 kalikan apa jari-jari, ketemu itu luasnya. Bisa ketemu, dan dia terus mikir terus, akhirnya ketemu. Siapa yang ngasih unjuk? Siapa yang memberitahu si kafir ini sampai ketemu bilangan 22/7? Siapa lagi kalau bukan Allah Rabbul Alamin? Ini lebih khas lagi, ya. Dan Allah tidak membedakan si muslim, si kafir. Mau dia orang taat, ahli maksiat, Allah nggak beda-bedakan. Dia serius nggak di situ? Dia fokus nggak di situ? Dia penuh pengorbanan apa tidak? Ketika dia penuh pengorbanan berpikir tentang itu, Allah kasih jalan.
Ya. Nah, maka banyak penemuan. Jangan sombong mengatakan, oh dia cerdas, oh dia memang jenius. Tidak. Allah berikan hidayah kepada dia. Ya, sehingga menemukan itu ada 22/7, ada alfa, ada beta, sekian, itu kan banyak rumus seperti itu. Tentu ada yang menemukan itu. Ya. Ini hidayatul am, tetapi lebih khusus lagi. Wajib kita meyakini bahwa Allah yang menggerakkan dia, Allah yang memberitahu kepada dia sebagai hadiah atas jerih payah dia berfikir. Karena ini urusan dunia, ingin dunia, ya Allah kasih dunia. Hidayatul am, hidayatul khas, hidayatul bayan, hidayatul taufik. Satu lagi, itu semua tadi yang 4 di dunia semua ya. Hidayatul am di dunia, hidayatul khas di dunia, hidayatul bayan di dunia, hidayatul taufik di dunia. Kita sudah merasakan dan melihat. Nah, ada satu lagi hidayah yang belum kita alami, yang belum kita rasakan. Apa? Hidayah menuju surga. Fahduhum ilal jannah, kata Allah. Berikan hidayah kepada mereka menuju surga. Ya. Jadi nanti kaum muslimin ngikut saja. Ya, istilah kita ngikutin petugas lah. Jadi masuk surga ngikut saja sampai ke surga. Jadi nggak pakai mikir, nggak pakai peras otak, peras keringat, nggak. Ngikut. Fahduhum ilal jannah, berikanlah petunjuk kepada hamba-hambaku ini sampai masuk surga. Ya. Bahkan ada digambarkan ditarik. Ya, ada orang ditarik dengan tali, ditarik karena dia nggak mau, dia mempertahankan nggak mau ditarik itu, sampai talinya itu dia gigit, nggak taunya dia tarik menuju ke surga. Ya. Barangkali antum mengalami dulu waktu SD, barangkali waktu SMP, barangkali ditarik-tarik oleh orang tua antum, guru antum ke surga. Ya, antum malas-malasan karena belum tahu, ya. Dicubit, dicambuk kalau nggak mau sholat, ya, dipukul. Nah, sekarang kita merasakan, ya. Dan biasanya kita bangga. Kita cerita kemana-mana. Saya dulu kalau jam 5 belum bangun, habis paha saya dicubitin. Bangga cerita ke teman-temannya, ya, membanggakan ayah kita. Gitu. Saya ini kalau sampai nggak ngaji, dipecut saya. Bangga cerita ke teman-temannya. Ya. Sementara yang orang tuanya dulu mendiamkan, malah kita malu cerita. Dulu mah saya mau sholat, mau enggak, saya dibiarkan oleh ayah saya. Kita malu ceritanya, seolah itu aib ayah kita. Ya, dengan demikian antum jangan sungkan-sungkan nyubit anak, kalau perlu mukul anak, tapi jangan yang membahayakan. Ketika nggak mau ngaji, nggak mau sholat, nggak mau ngafalin Al-Quran dan seterusnya. Nah, si anak ini nanti ketika besar, dewasa akan bangga menceritakan antum sebagai ayah yang begitu keras, begitu perhatian terhadap sholat, terhadap ngaji, terhadap saum, terhadap Al-Quran. Ya.
apalagi di sana. Di sana luar biasa. Ya. Nanti akan dialami oleh sebagian kaum muslimin yang masuk surga, merasa bahwa untuk masuk surga itu dipaksa. Dan waktu itu aku meronta-ronta. Ya. Dan ini banyak terjadi di negeri-negeri kafir, yang negeri kafir yang didatangi oleh pasukan kaum muslimin. Ya. Kan seolah terpaksa. Kalau nggak mau masuk Islam, bayar jizyah bisa 30%, ada yang 50%, ada yang 60%, terserah amirnya. Dibikin berat. Kalau mau masuk Islam, kecil, cuma 2,5%. Itu pun setahun sekali, zakat kan setahun sekali, 2,5%. Ya. Kalau kita bunuh seorang muslim nih, kisos. Kalau muslim bunuh kita, kaum kafirin, kata mereka yang kafir ya, nggak dikisos. Dan begitu kan? Wah, nggak adil nih. Udahlah, daripada begini, masuk Islam aja lah. Masuk Islam aja lah. Terpaksa. Terpaksa. Nah, karena sudah masuk Islam, ya mau nggak mau datang ke masjid, sholat, dengerin khutbah Jumat dan seterusnya, sadar dia, yakin dia, dapat hidayah dia. Akhirnya dia yakin betul bahwa satu-satunya agama yang benar hanyalah Islam. Satu-satunya agama yang akan diterima oleh Allah masuk surga hanyalah Islam. Diawali dari keterpaksaan tadi. Ya, tentu ini tidak sama dengan apa yang dibicarakan oleh orang-orang liberal, sekuler, ilmaniyun, yang tentu ucapannya berbeda dengan ucapan Rasul dan para sahabat. Ya. Tentang keadilan, seolah agama itu harus sama. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Ini sebaliknya, kalau tadi surga dan neraka. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim itu, yang syirik itu, yang kafir itu, wa azwajahum, bersama kelompok mereka, wa ma kanu ya'budun, dan bersama apa yang mereka sembah. Kumpulkan kemana? Ila siratil jahim, menuju al-jahim. Berikanlah hidayah, petunjuk ke arah siratil jahim, ke arah neraka. Tuntun ke neraka. Yang kaum muslimin dituntun ke surga, yang kaum kafirin dituntun ke neraka. Fahduhum ila siratil jahim, berikanlah petunjuk kepada mereka, tuntun mereka ke jahim. Siapa mereka? Wa ma kanu ya'budun, dan apa yang mereka sembah. Rupanya yang akan disiksa di neraka bukan hanya penyembah berhala, tapi juga berhalanya. Ya, kayak apa rasanya? Dia sembah-sembah itu patungnya, dia sembah-sembah itu apa misalnya? Tadi Borobudur misalnya, dia sembah-sembah stupa itu, dia sembah-sembah berhala itu. Sampai neraka, si stupanya itu ikut disiksa di neraka. Kayak apa rasanya? Ya. Bukan cuman sakit fisiknya, tapi sakit hatinya. Rupanya yang aku sembah-sembah justru disiksa di neraka. Ya. Bosok mempertuhankan sesuatu yang disiksa. Kayak apa nyeselnya? Nangis darah istilahnya.
Inilah penyesalan orang-orang yang menyembah selain Allah. Allah hinakan sehina-hinanya. Nah, termasuk para tokoh, ya. Para tokoh yang menjadi togut, dia diikuti dalam hal maksiat, dia ditaati dalam hal maksiat, mereka masuk neraka, dan bersama tokoh yang dia sembah itu, dia agung-agungkan si tokoh, ya taruhlah Mirza misalnya, ya kan, Mirza Ghulam Ahmad kan disembah-sembah, diagung-agungkan, ditokohkan, lalu mereka masuk neraka dan melihat Mirza Ghulam Ahmad juga di neraka, kayak apa rasanya? Ya, tapi togut, kalau yang bukan togut walaupun disembah tidak masuk neraka. Siapa contoh? Nabi Isa, Ali bin Abi Thalib, Syekh Abdul Qadir Jailani, banyak tokoh-tokoh yang disembah tapi bukan togut. Kenapa? Karena dia tidak mau. Kalau togut itu biridohu, ma'ubida min dunillah biridohu, disembah selain Allah, ditaati dalam hal maksiat, dan dia mau disembah, ingin disembah. Ya, Fir'aun jelas, Abu Jahal, Abu Lahab jelas, Mirza Ghulam Ahmad jelas, Dajjal dan lain-lain, tokoh-tokoh sesat yang memang ingin diikuti dalam kesesatannya, pengen disembah. Adapun yang tidak pengen disembah seperti Nabi Isa, Ali bin Abi Thalib, Syekh Abdul Qadir Jailani dan seterusnya, tentu tidak. Mereka berlepas diri. Fahadhihi hidayatul akhirah, inilah petunjuk di akhirat. Wahiyya lilladzina zalamu ila siratil jahim, orang-orang zalim tersebut diberikan hidayah petunjuk menuju siratil jahim. Fayakunu muqabiluha anna alladzina amanu wa lam yazlimu yahduna ila siratin na'im. Kebalikan dari orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, diberikan petunjuk ila siratin na'im. Kebalikannya orang yang kafir, dolim terbesar syirik, ya, diberi petunjuk ila siratil jahim. Wa qala katsirun minal mufassirin fi qoulihi ta'ala, ada ucapan sebagian atau banyak dari ahli tafsir tentang ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan, mereka akan mendapatkan keamanan. Yang dimaksud adalah innal amna fil akhirah, yang dimaksud keamanan ini adalah di akhirat. Aman dari apa? Aman dari neraka tadi atau kekekalan di neraka. Wal hidayatu fid dunya, kalau hidayah itu di dunia, hidayatul bayan, hidayatul taufik, hidayatul amtari, itu di dunia. Ini sebagian mufassir berpendapat seperti itu, tapi Syekh Utsaimin tidak sependapat. Beliau mengatakan was-shawabu annaha ammatun, yang benar umum, menyeluruh, bin nisbati lil amni wal hidayati fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Maka keamanannya itu bukan cuma di akhirat, di dunia juga aman. Kita bisa saksikan kebenaran ucapan Syekh Utsaimin. Kita lihat negeri-negeri, kita lihat generasi yang bersih dari syirik, dimulai dari sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, terus sampai Harun ar-Rasyid, sampai Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana keadaan mereka? Carut marut, sengsara, kebelangsak, huru hara, diserang musuh, dijajah. Apa aman? Aman. Sepeninggal Nabi, para sahabat, diteruskan oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in, hidup dalam keadaan aman, tentram, menang, jaya, berkuasa, menjajah, bukan dijajah, ya.
Ini kebenaran pendapat beliau. Jadi amannya itu bukan cuma di akhirat. Di akhirat jelas aman dari kekekalan di neraka. Di dunia pun aman. Aman dari kesengsaraan, keterbelakangan, terjajah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita bandingkan dengan negeri-negeri yang penuh syirik. Nggak usah jauh-jauh, mana? Nggak usah jauh-jauh, mana? Ya negeri kita. Negeri kita. Ya, ketika 350 tahun dijajah oleh negara kecil sekecil-kecilnya. Ini memalukan sekali kan? Belanda sama negeri Belanda sama Sumatera gedean mana? Enggak ada apa-apa. Saya Jawa, saya kira gedean Jawa ya kan? Mungkin Jawa Tengah lah, Jawa Timur. Datang ke Nusantara ini. Ya, dari Sabang sampai Merauke dikuasai. Memalukan sekali. 350 tahun. 5 tahun 10 tahun barangkali, ini 350 tahun. Ya, kok nggak pada mikir, nggak pada bersatu, nggak ngelawan? Jawabannya ini kebenaran firman Allah. Ketika mayoritas kaum muslimin berkubang di syirik, ya Allah berikan kekuatan kepada musuh-musuh Islam menjajah kaum muslimin. Luar biasa hari itu. Selama 350 tahun itu luar biasa. Namanya jimat, yang namanya keris, namanya dukun, tempat keramat, kuburan keramat, laris, laku. Ya. Nah, sampai hari ini. Walaupun tidak separah 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, sekarang pun masih banyak syirik. Ya. Nah, ini dulu diperangi. Nah, bandingkan dengan Saudi misalnya. Ya. Saudi itu Allah berikan minyak yang luar biasa. Belum lama saya dengar cerita siapa ya, dia kerja di kilang minyak. Itu ada di Indonesia ada berapa belas gitu ya, yang hasilnya miliaran. Dia bilang Saudi berapa ribuan ya. Di Indonesia berapa belas gitu kilangnya. Di Saudi ribuan, itu luar biasa. Nah, kapan Allah bukakan kekayaan yang luar biasa itu? Ya, setelah tampilnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberantas syirik dan bid'ah, apa sebelum? Setelah, ya, kan Saudi 300 tahun yang lalu belum kedengaran kan? Minyak itu ya, setelah tampil dakwah beliau, ketika syirik betul-betul diperangi, bid'ah betul-betul diperangi, Allah berikan hadiah luar biasa. Ya, ini belum surga di akhirat nanti, baru sedikit sekali dari kenikmatan yang Allah miliki. Untuk apa? Untuk negeri yang bertauhid, untuk negeri yang tidak ada syirik, tidak ada bid'ah. Bandingkan dengan negeri kita, Pakistan, Bangladesh, ya, dan negeri-negeri Islam lain yang penuh dengan syirik, bid'ah, sufi, tasawuf. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.